Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Julebadi Putri dari kelas DKVA akan menjelaskan mengenai research process. Research process bisa juga disebut dengan nama metodologi. Metodologi adalah ilmu atau cara yang dapat dilakukan untuk mencapai penyelesaian suatu masalah atau penelitian yang telah ditentukan. Metodologi memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu hasil. Yang pertama, define research process atau definisikan masalah penelitian. Pertama-tama, kita harus menentukan apa masalah penelitian kita. Masalah penelitian bisa diambil dari kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar. Kemudian, dilanjutkan dengan review the literature. Jelaskan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah menetapkan tujuan dan pemahaman penelitian saat ini di bidang yang telah ditentukan. Melakukan tinjauan pustaka harus memungkinkan Anda untuk mengetahui penelitian apa yang telah dilakukan dan mengidentifikasi apa yang tidak diketahui dalam topik Anda. Lalu yang ketiga, formulating hypothesis atau merumuskan hipotesis. Hipotesis digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau memprediksi suatu hubungan dalam penelitian komunikasi. Hipotesis dapat dirumuskan dengan adanya pernyataan yang spesifik, dapat diuji, dan dapat diprediksi yang didorong oleh panduan teoretis atau bukti sebelumnya. Lalu yang keempat, developing the research design atau mengembangkan desain penelitian. Desain penelitian mengacu pada strategi keseluruhan yang Anda pilih untuk mengintegrasikan berbagai komponen penelitian dengan cara yang koheren dan logis. Dengan demikian, memastikan Anda akan secara efektif mengatasi masalah penelitian. Desain penelitian merupakan cetak biru untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data. Kemudian, yang kelima, determining sample design atau menentukan sampel design. Sampling design adalah kerangka kerja atau peta jalan yang berfungsi sebagai dasar pemilihan sampel survei dan juga mempengaruhi banyak aspek penting lainnya dari survei yang dilakukan dalam penelitian. Lalu, yang keenam, collection of data atau mengumpulkan data. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel yang ditargetkan dalam sistem yang mapan, yang kemudian memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasil penelitian. Pengumpulan data sangatlah penting dalam penelitian karena disinilah peneliti mengetahui informasi penting mengenai penelitian tersebut. Lalu yang ketujuh, execution of project atau pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan sesuatu atau serangkaian kegiatan yang mencakup seluruh aspek yang menyangkut kepentingan penelitian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan proyek sangatlah penting karena merupakan proses untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam suatu penelitian. Kemudian yang kedelapan, analysis of data atau analisis data adalah proses pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasi kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan untuk penelitian. Kemudian yang terakhir, generalisasi dan interpretasi. Jika suatu hipotesis diuji dan ditegakkan beberapa kali, peneliti mungkin sampai pada generalisasi, yaitu untuk membangun sebuah teori. Faktanya, nilai sebenar dari penelitian terletak pada kemampuannya untuk sampai pada generalisasi tertentu. Hal ini dikenal sebagai interpretasi. Interpretasi bisa juga disebut menafsirkan suatu hasil penelitian yang telah dilakukan. Begitu penjelasan saya mengenai research process atau metodologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.